Shalom warga SIB Seremban. Tuhan memberkati semua. Selamat pagi dan selamat beribadah dimanapun kita berada. Saya pasti kita mempunyai satu kerinduan, yaitu rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama. Amin. Baik, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya ingin membawa kita membaca bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-36. Saya bacakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ketika orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirin. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu.
seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahuku kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua ada saksi. Kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang dinaikkan ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Ayat yang terakhir, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. Begitulah pembacaan kita pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan ibadah kita dengan pujian dan penyembahan, saya membawa kita di dalam doa permulaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Yesus Kristus, Allah segala Raja. Tuhan, pada pagi ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau pada hari ini kami bangun, kami bernafas dengan nafas yang baru, melihat sekali lagi dunia di hadapan kami Bapa di surga. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Baik sepanjang minggu ini maupun minggu-minggu yang lepas, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah memberikan kami kesehatan yang baik, Engkau telah mencukupkan kami Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami untuk datang kepada Engkau, bersekutu di hadapan-Mu. Walaupun kami dibatasi Tuhan Yesus oleh perkumpulan Tuhan, tapi kami percaya itu tidak menghalang kami Tuhan untuk datang secara pribadi kepada Engkau. Dan kami percaya tangan-Mu tidak cukup panjang Tuhan Yesus untuk menggapai kami Tuhan. Engkau akan menggapai setiap jiwa-jiwa. Engkau akan mengurapi setiap hati yang haus dan rindu akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan kami klaim itu di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kagumi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
milikku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dan saat ku berharap. Siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dan saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dan saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom kepada semua jemaah SIB Seremban dan juga kepada semua jemaah Kristian yang beribadah bersama-sama melalui saluran YouTube SIB Seremban pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, saya mahu mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin dalam suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat untuk seluruh umat yang ada di dunia ini. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa, karena pada pagi ini kami dapat menikmati hadirat-Mu melalui puji-pujian yang telah kami naikkan bersama-sama.
kami juga dapat menikmati kebersamaan kami sebagai jemaah-Mu, meskipun hanya di dalam talian sahaja, tetapi kami percaya dan beriman bahwa berkat Tuhan sentiasa mengalir di dalam setiap jemaah-Mu yang bersama-sama pada pagi ini. Firman-Mu yang akan kami pelajari sebentar ini ya Tuhan, kiranya ia bertakhta di tempat yang tertinggi dalam hati kami, sehingga hidup kami memiliki pembaharuan, hidup kami diteguhkan, hidup kami dipulihkan. Biarlah firman-Mu ini bertakhta setinggi-tingginya dalam hidup kami, karena Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran, itulah yang akan menyingkapkan kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba yang tidak punya apa-apa, hamba hanya menjadi saluran berkat-Mu untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah Tuhan yang memakai hamba sesuai dengan kehendak-Mu, dan seluruh jemaah yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini, biarlah hati mereka terbuka, jiwa mereka terbuka untuk menerima kebenaran firman yang datang daripada Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah pada hari ini dipetik dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul-Rasul bab 2 ayat 1 sehingga ayat 36. Dari Kisah Rasul-Rasul bab 2 ayat 1 hingga 36. Seperti yang sudah dibacakan oleh jemaah sebentar tadi. Saya tidak akan membaca ulang perikop ini, tetapi saya akan coba untuk membawa kita meneroka sebuah cerita yang penuh misteri, yang penuh dengan berkat di dalam kisah ini, di mana Tuhan menyingkapkan dirinya, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada orang Kristen. Sebentar tadi kita sudah diberkati dengan pembacaan firman Tuhan ini. Namun bagi Anda yang sedang mengikutinya secara saluran YouTube, Anda boleh berhenti sejenak, boleh membaca ulang sekiranya Anda ingin membaca ulang petikan firman Tuhan yang akan kita pelajari, lalu menyambung semula rakaman ini. Puji Tuhan. Tema khotbah pada hari ini adalah pengalaman saksi Kristus. Pengalaman saksi Kristus. Dan tema ini sangat sesuai dengan teks firman Tuhan yang kita akan kupas bersama-sama pada pagi ini. Kita sudah renungkan firman Tuhan ini bersama-sama sebentar tadi. Teks dari Kisah Rasul-Rasul bab 2 ayat 1 hingga 36. Jika Anda mau membacanya dengan lebih luas dan lebih lengkap sehingga ayat yang ke-40, ia merupakan sebuah kisah yang berkisar tentang pengalaman murid-murid Yesus ketika mereka menerima pencurahan daripada Roh Kudus, yang juga kita ketahui sebagai hari Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan hari raya tahunan Yahudi, yang juga disebut sebagai hari raya mingguan. Ia dapat kita rujuk dalam Keluaran 34 ayat 22, Ulangan 16 ayat 10. Istilah Pentakosta itu sendiri bererti ke-50, yaitu identik dengan hari raya ke-50 hari, 7 minggu selepas perayaan Paskah. Dalam zaman Yesus, semasa Yesus masih hidup bersama dengan para muridnya, Pentakosta sekurang-kurangnya memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah hari peringatan pemberian hukum Taurat kepada Musa oleh Allah di Gunung Sinai pastinya. Dan itu kita boleh lihat dalam Kisah Rasul-Rasul bab yang pertama, ayat yang pertama. Makna daripada sambutan hari Pentakosta pada zaman Yesus, makna yang kedua adalah tanda sebagai tanda pengucapan syukur kepada Allah untuk hasil tuaian berupa biji-bijian. Kita semua tahu antara biji-bijian yang populer pada masa itu adalah biji gandum, dan itu adalah hasil pertanian yang paling populer di zaman itu. Makna ketiga adalah sebagai suatu ungkapan persembahan buah-buahan sulung, di mana ia adalah penyerahan mereka kepada Allah bahwa semuanya itu adalah hak milik Allah
untuk seluruh usaha pertanian mereka. Dalam Kisah Rasul-Rasul 2 ini, itu adalah antara makna ataupun tujuan mereka berkumpul pada masa itu seperti yang dijelaskan dalam Kisah Rasul-Rasul bab 2 ayat 1. Lalu dalam ayat 2, penekanan utama ayat 2 ini adalah bukan pada angin atau api, tetapi adalah pada bunyi. Sama seperti yang digambarkan mengenai kedatangan Allah ketika Allah datang di Taman Eden bertemu dengan Adam dan Hawa. Itu kita boleh lihat di dalam Kejadian 3 ayat 8. Mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di taman, mencari mereka. Mereka mendengar Tuhan Allah. Derap kaki Allah dapat didengar oleh mereka pada masa itu. Bunyi, itulah yang difokuskan dalam ayat kedua ini. Mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. Dan itu adalah sebuah pengalaman misteri. Yaitu melihat sesuatu sesuatu yang menyerupai lidah api. Dan ianya adalah sesuatu yang begitu indah. Bukan saja melihat, tetapi mereka menikmatinya. Ayat ini dalam ayat 3 menjelaskan bahwa peristiwa suatu cahaya atau satu suara yang akhirnya bermanifestasi. Lalu menghinggapi satu demi satu orang yang ada di ruangan tersebut. Pastilah para murid dan juga para rasul pada masa itu. Kita boleh lihat dalam Perjanjian Lama, api yang dilambangkan, kalau kita lihat dalam ayat 3 tadi, api yang dilambangkan ini boleh kita fahami sebagai kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan nyata di tempat itu, ataupun juga dalam konotasi yang lain, penghakiman Tuhan sudah datang. Itu kita boleh lihat dalam Yesaya 66 ayat 15 hingga 18. Ataupun api juga sangat sinonim dengan tanda pemurnian. Pemurnian daripada Allah kepada umat Israel. Dan itu kita boleh lihat dalam Keluaran 3 ayat 2, Ulangan 5 ayat 4. Menghinggapi setiap orang, itulah antara yang paling menonjol dalam ayat 3. Dan kita boleh tanggapi ia adalah sebagai pekerjaan Roh Kudus yang mengurapi semua orang tanpa mengira. Sama ada mereka adalah rasul, mereka adalah pemimpin gereja, mereka adalah para murid Yesus, ataupun mereka adalah orang biasa yang mengikuti Yesus selama 3 tahun ketika Yesus masih hidup bersama-sama dan melayani mereka. Pengalaman kedua inilah yang mereka alami sebagai pemurnian. Pengalaman pemurnian daripada Allah tanpa mengira perbezaan status bangsa, status ekonomi, ataupun status akademik mereka. Semua mereka, setiap mereka diurapi oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak diurapi oleh Allah pada masa itu. Bahkan wanita juga diurapi oleh Allah pada masa itu. Semua mereka dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima pencurahan Roh Kudus ini. Kita juga mengalami hal yang sama. Kita daripada bangsa yang berbeza. Saya adalah dari bangsa atau suku dusun dari Sabah. Ada di antara Anda berasal dari Sarawak, suku Kelabit, suku Iban, suku Bidayu, Melanau. Semua, hampir seluruh suku yang ada di Malaysia ini ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Begitu indahnya Tuhan mengurapi mereka yang ada bersama-sama pada masa itu. Demikian juga Allah mengurapi kita semua tanpa mengira, tanpa memilih suku-suku tertentu. Itulah keindahan kita, pengalaman kita menjadi saksi Kristus, dipilih oleh Kristus tanpa batas, tanpa pilih kasih. Demikianlah kehebatan Roh Kudus mengurapi setiap orang yang percaya pada masa itu. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain.
Itu terdapat dalam ayat 4. Dalam penulisan bahasa asli Alkitab, ia ditulis sebagai heterias glossais, yang bermaksud bahasa-bahasa daripada bangsa lain, daripada suku lain yang ada di sekitar itu. Tidak jelas berapa jenis bahasa yang digunakan oleh pengikut Yesus yang diberikan kurnia berbahasa lidah pada masa itu. Tetapi antara pemahaman daripada ungkapan-ungkapan mereka adalah ucapan syukur, ucapan sukacita. Dan itu kita boleh lihat berdasarkan ayat 6 dan juga ayat 11, yaitu di mana orang-orang Yahudi, penganut agama Yahudi, dan juga beberapa orang dari suku-suku yang lain melihat mereka menyatakan hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Pasti adalah sesuatu yang memberikan sukacita apabila kita menyampaikan hal-hal yang sukacita daripada Allah. Dan itulah antara yang coba disampaikan oleh para murid Yesus, para pengikut Yesus yang menerima pencurahan Roh Kudus dan menikmati kurnia bahasa lidah pada masa itu. Mereka berkata-kata menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah. Dan Lukas mencatatkannya sebagai kata-kata yang memberikan semangat, bukan sahaja sebagai kata-kata yang mengungkapkan hal-hal ajaib kepada Tuhan, bukan sahaja sebagai sebuah kata-kata ucapan sukacita, tetapi juga sebagai kata-kata yang memberikan semangat atau sejenis pidato yang bernada tinggi, yang memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan kepada mereka yang mendengarnya. Dan ini kita dapat fahami, perkataan-perkataan seperti ini dapat kita fahami daripada para nabi. Apabila kita merujuk dalam kitab Ulangan, bab 31 ayat 2, atau di dalam 1 Tawarik, bab 25 ayat 1, ataupun di dalam kitab Nabi Yehezkiel, bab 13 ayat 9. Begitulah keindahannya sebuah pengalaman mereka apabila mereka memiliki kurnia daripada Allah. Mereka mampu menceritakan semua mujizat yang dilakukan oleh Allah. Bukan kena kemampuan mereka berfikir logik, tapi kena Roh Kudus yang menyatakannya, yang memberikannya kepada mereka di dalam hati mereka, di dalam minda mereka. Mereka mampu memberikan dorongan kepada orang yang mendengar, bahkan mengungkapkan sukacita yang besar pada ribuan orang yang mendengar pada masa itu. Sekurang-kurangnya dinyatakan dalam ayat 41, 3.000 orang yang bertaubat pada masa itu. Sungguh indah. Penginjilan besar-besaran terjadi. Kemenangan pemberitaan kebenaran firman Tuhan terjadi secara besar-besaran pada masa itu. Kita juga akan menikmati sukacita, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan sentiasa memiliki kerinduan memberkati orang lain dengan kata-kata, dengan tindakan kita. Bahkan, kita akan suka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apabila Roh Kudus memberikan pencurahannya kepada hati kita, kepada hati saya, kepada hati Anda, kita akan memberitakan sukacita. Kita akan menyatakan kebaikan demi kebaikan yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Itulah kehebatannya pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh para murid Yesus pada masa itu. Dan itu jugalah yang kita nikmati pada hari ini. Untuk semua orang yang percaya dan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, kita juga menikmati hal yang sama. Tetapi persoalannya, sudahkah kita memiliki pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita? Atau sudahkah kita menghidupi kurnia Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang telah Roh Kudus berikan kepada kita? Jika mereka memiliki kurnia berbahasa lidah pada masa itu, mereka menggunakannya untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Mereka menggunakan bahasa lidah itu untuk menyatakan sukacita pada mereka yang mendengar. Bahkan mereka memberikan dorongan melalui bahasa-bahasa lidah. Memberikan dorongan kepada seluruh bangsa yang hadir pada masa itu.
Itulah antara fungsi kurnia yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam ayat 5 hingga ayat 13, ini merupakan respon daripada orang-orang Yahudi. Dalam bahasa aslinya dijelaskan orang Yahudi yang saleh terhadap kejadian misteri yang menimpa para rasul dan pengikut Yesus pada masa itu. Mereka heran, mereka tertanya-tanya, karena para rasul dan pengikut Yesus berbahasa menggunakan dialek bahasa bangsa mereka, bangsa-bangsa yang ada di tempat itu. Antara bangsa yang ada pada masa itu yang melihat, yang mendengar bahasa-bahasa itu adalah daripada bangsa Parsia, bahasa Media, bahasa Elam, bangsa Mesopotamia, bangsa Yudea, bangsa dari Kapadokia, bangsa dari Pontus, bangsa dari Frigia, bangsa dari Pamfilia, Libya, Kirene, Kreta, dan lain-lain. Kapadokia, Pontus, Frigia, dan Pamfilia ini adalah di kawasan Turki. Dan kita tahu bahasa mereka itu tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita mau melihat di mana kedudukan tempat-tempat ini, seperti yang saya katakan tadi, ini berada di kawasan Turki modern pada masa ini. Sementara kawasan Kirene dan Libya ini adalah bangsa yang ada pada masa ini ya. Pada masa ini, mereka adalah bangsa yang berasal daripada Afrika Utara. Sementara untuk Kreta, ini adalah bangsa yang berada di sebuah pulau di Laut Tengah bahagian utara Turki. Kita melihat di sini sekurang-kurangnya ada beberapa bangsa yang hadir, yang melihat para murid Yesus berbahasa lidah, yang mendengar ungkapan sukacita daripada para murid Yesus yang menerima kurnia bahasa roh pada masa itu. Mereka memahami semua apa yang dikatakan. Tetapi ada juga yang mengolok-olok, ya, ada juga yang mengolok-olok bahwa mereka sedang mabuk. Mereka mengolok-olok para murid Yesus itu dengan sengaja. Tetapi mereka tahu di dalam hati mereka sebenarnya mereka memahami bahwa apa yang disampaikan itulah message utama daripada kejadian itu, yaitu message sukacita, berita sukacita mengenai hal-hal yang Allah lakukan dalam kehidupan manusia. Lalu ada yang bertanya, apakah maknanya semua ini? Apakah maknanya orang ini berbahasa dari bangsa lain? Apakah maknanya mereka menyatakan mujizat-mujizat yang Allah sudah lakukan? Apakah maknanya mereka berusaha untuk mendorong kami dengan dorongan yang penuh dengan sukacita sebagai seorang Kristen, sedangkan kami adalah penganut agama Yahudi? Harus kita ingat, mereka berkumpul pada masa itu untuk merayakan Pentakosta. Semua mereka yang menganut agama atau fahaman Yahudi berkumpul bersama-sama pada masa itu untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Dan semua tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi semua bangsa yang menganut agama fahaman Yahudi berkumpul bersama-sama. Lalu Petrus dalam ayat 14 mengetahui pertanyaan, apakah maknanya semua ini? Saya yakin dan pasti bagaimana Petrus mengetahui persoalan itu. Daripada ribuan orang yang mendengar, ribuan orang yang meresponi kejadian itu, yang menyaksikan pencurahan Roh Kudus itu, ada seorang yang bertanya, apakah maknanya semua ini? Dan Petrus mengetahui persoalan ini. Bagaimana dia mengetahui? Tidak lain dan tidak bukan, pasti daripada Roh Kudus yang telah masuk di dalam hidupnya pada masa itu, yang mengungkapkan persoalan ini kepadanya. Dan ungkapan itu pastilah secara penuh misteri. Lalu Petrus mulai menjelaskan pengajaran yang akhirnya menjadi asas penting kepada khotbah seluruh gereja pada masa itu, bahkan pada masa ini, sehingga saya percaya pada masa yang akan datang. Itu adalah apa yang Petrus sampaikan selepas ini adalah antara tiang utama pemberitaan khotbah ataupun firman Tuhan di mana-mana oleh orang Kristen
Petrus yang kita ketahui adalah orang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ketika Yesus ditangkap. Tetapi ini adalah Petrus yang sama yang menjadi pengkhotbah pertama di antara para murid Yesus, yang berkhotbah mengenai kekristenan, sedangkan sebelumnya dia adalah seorang yang sudah menyangkal Yesus. Petrus yang pengecut menjadi pemberani dan berwawasan karena Roh Kudus. Ingat saudara-saudari sekalian, karena Roh Kudus telah mengubah pola kehidupannya secara langsung pada masa itu juga. Pengalamannya akibat pencurahan Roh Kudus telah mengubah dirinya, telah mengubah perspektif berfikirnya, telah mengubah kekuatan hatinya daripada seorang penakut untuk menjadi seorang yang baru. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara-saudari? Bagaimana dengan jemaah yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada masa ini? Adakah pola kehidupan kita sudah berubah selepas kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat hidup kita? Adakah gaya hidup kita sudah berubah, lebih menyatakan kebenaran firman Tuhan, lebih menyatakan tindakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ataupun masih berada di kedudukan yang lama, masih bersosial dengan cara yang salah, masih menikmati makanan dengan cara yang salah, menikmati minuman keras dengan cara yang salah, bahkan berpikir dengan cara yang salah, berkata-kata dengan cara yang salah. Jika itu masih kita alami, kita masih perlu pembaharuan daripada Roh Kudus setiap hari. Dan saya percaya bahwa kita sentiasa setiap hari memerlukan pembaharuan, penyucian daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya membaca kebenaran firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita setiap masa dan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Seharusnya kita perlu meneladani perubahan yang dialami oleh Petrus selepas menerima pencurahan Roh Kudus pada masa itu. Seorang yang tidak gentar, seorang yang tidak takut untuk menyatakan kebenaran Injil. Sehingga dalam ayat 15, Petrus menyatakan bahwa mereka tidak mabuk. Masih ingat ada yang mengolok-olok mereka dan mengatakan mereka sedang mabuk. Bukan mabuk rohani, tapi mabuk minuman keras. Itulah yang digunakan oleh orang lain untuk mengolok-olok mereka pada masa itu. Tetapi Petrus berkata mereka tidak mabuk karena hari baru pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi. Petrus merujuk masa pukul 9 pagi karena semua mereka yang ada di sana, semua bangsa yang ada di sana berkumpul pada hari Pentakosta. Dan pada pukul 9 pagi itu adalah waktu mereka untuk mempersembahkan korban harian di bait suci. Lalu ianya adalah sangat mustahil, saudara-saudari, sangat mustahil untuk mereka mabuk-mabuk pada jam penting seperti itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengambil peluang untuk mabuk-mabukan ketika hari ibadah minggu. Mereka tidak datang ke gereja, tetapi mereka datang ke pusat-pusat hiburan. Bahkan dari pagi sehingga waktu malam. Mereka berpesta pora, lupa untuk memuji Tuhan. Sebaliknya, berusaha untuk menyenangkan hati mereka sendiri. Petrus mulai menjelaskan ini dalam ayat 16 hingga 21, saudara-saudari. Petrus mulai menjelaskan mengenai nubuatan Nabi Yoel. Dari ayat 16 hingga 21, Petrus mengungkapkan semula nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel, yang dicatat dalam kitab Yoel bab 2, ayat 28 hingga 32. Apa yang dikatakan oleh Petrus, saya rangkumkan sahaja, saudara-saudari boleh baca dalam ayat 16 hingga 21. Yang dikatakan adalah Allah akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang dan ini membuktikan kepada kita bahwa pencurahan Roh Kudus adalah bersifat universal kepada semua orang.
Dan ini adalah sebuah bukti bahwa pencurahan Roh Kudus bukan lagi hanya kepada orang Yahudi, bukan lagi hanya kepada bangsa yang ada di bahagian barat, bukan lagi hanya mereka bangsa yang pintar, tapi semua orang secara universal menerima pencurahan Roh Kudus ini. Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada semua orang. Lalu Petrus juga menceritakan kejadian alam seperti mujizat di langit dan di bumi. Seperti darah, api, dan asap tebal muncul di seluruh bumi. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti darah. Dan semuanya itu akan berlaku sebelum kedatangan hari Tuhan. Apa yang dinyatakan oleh Petrus ini merupakan sebuah bahasa apokaliptis, eskatologis, yaitu sebuah kata-kata nubuatan tentang akhir zaman dan penghakiman terakhir yang akan dilakukan. Daripada beberapa fenomena yang Petrus sebutkan sebentar tadi, hanya satu sahaja yang sudah berlaku. Daripada semua fenomena mengenai langit dan bumi seperti darah, api, dan asap tebal muncul di seluruh bumi, matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti darah, hanya satu yang sudah digenapi, yaitu matahari menjadi gelap. Yaitu ketika Yesus di kayu salib. Kita boleh lihat dalam Matius 27 ayat 45, Markus 15 ayat 33, Lukas 23 ayat 44, di mana bumi gelap beberapa jam ketika Yesus berada di kayu salib. Lalu Petrus mengakhiri kutipan nubuatan daripada Yoel 2 ayat 28-32 yang dia sebutkan dalam ayat 16 hingga 21 dengan menyatakan ajakan keselamatan. Inilah pokok penting daripada setiap khotbah yang disampaikan, yang harus disampaikan oleh orang Kristen, oleh para hamba Tuhan di seluruh dunia, yaitu menyatakan ajakan keselamatan daripada Tuhan kepada mereka yang mendengarnya. Termasuk di gereja, kita tidak tahu siapa yang sudah menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap minggu selama hidup mereka. Jika diperkenankan Tuhan, pasti akan ada yang dibukakan hatinya. Tapi ini adalah inti penting daripada hal-hal lain yang mereka alami, yaitu ajakan keselamatan. Sesiapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sesiapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ini merupakan amanat agung yang kita masih ingat. Perintah agung daripada Allah, yaitu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membaptis semua orang di seluruh dunia dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka berseru kepada Tuhan. Kita harus menyatakan, menyampaikan berita ini kepada seluruh dunia. Ia juga adalah amanat agung yang kita warisi dari generasi ke generasi. Bukan hanya pada nenek moyang, bukan hanya daripada datuk saya, bukan daripada ibu bapa saya. Bukan hanya berhenti di tahap saya. Tetapi akan saya wariskan kepada anak cucu saya. Apabila mereka berkata sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan, apabila mereka berkhotbah, apabila mereka menyatakan, menuliskan hal-hal rohani dalam sosial media, perlu untuk menyatakan ajakan keselamatan pada pembaca, kepada pendengar, kepada penerima berita ini. Kita berseru menyembah Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Ya, itu baik. Karena itu adalah tuntutan untuk sentiasa berseru kepada Tuhan dalam kehidupan seharian kita. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa masih ramai orang yang berada di luar kasih Tuhan. Masih terlalu ramai orang yang ada di luar gereja, bahkan yang ada di dalam gereja, yang masih memerlukan kasih dan rahmat daripada Tuhan. Meminta belas kasihan daripada Tuhan agar diselamatkan. Mungkin ramai di antara kita berkata bahwa biarlah Roh Kudus melawat mereka sendiri. Kita cukup berdoa saja.
Saya mendengar hal ini berkali-kali dalam kehidupan saya. Dan selalunya orang yang memberikan alasan itu adalah orang yang malas untuk memberitakan Injil. Mereka rasa keselamatan mereka sudah cukup dan mereka perlu menjaganya sendiri dan tidak mahu menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain lagi. Tapi Paulus dalam kutipan ayat yang lain, dalam Roma 10:14 ayat 15, menempelak ataupun menegur orang-orang yang berkata seperti itu, biar Roh Kudus saja yang bekerja. Dalam Roma 10 ayat 14 ayat dan 15 berkata bahwa bagaimana mereka dapat percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus, jika mereka belum mendengar perkabaran tentang Dia. Bagaimanakah mereka dapat mendengar perkabaran itu jika tidak ada yang mengisytiharkannya? Bagaimanakah perkabaran itu dapat diisytiharkan jika tidak ada orang yang diutus untuk mengisytiharkannya? Siapakah yang diutus? Siapakah yang diutus, saudara-saudari? Saya dan Anda adalah yang diutus oleh Yesus Kristus untuk menyatakan keselamatan yang kekal kepada orang lain yang ada di dunia ini. Saya dan saudara-saudari sekalian. Hal yang sama yang telah dilakukan oleh para pengikut Yesus yang mengalami pencurahan Roh Kudus pada masa itu. Ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, mereka bukan sahaja berbahasa lidah, bukan sahaja menyatakan sukacita, bukan sahaja menyatakan dorongan dan kata-kata semangat, pidato-pidato, tetapi mereka juga menyatakan kebaikan, keselamatan yang datang hanya dalam Yesus Kristus. Buktinya dalam ayat 41 dalam bab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41. Terdapat sekurang-kurangnya 3.000 jiwa baru diselamatkan. Bahkan bertambah jumlahnya setiap hari. Itu kalau kita lihat dalam ayat 47 bab yang kedua dari Kisah Rasul-Rasul tadi. Kita turut mengalami Kristus dan mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi adakah kita sudah menjadi saksi bagi Kristus? Saya tinggalkan persoalan ini untuk kita, saudara-saudari. Adakah kita benar-benar sudah menjadi saksi bagi Kristus? Tidak cukup hanya berdoa, saudara-saudari. Jadilah saksi Kristus yang setia melakukan perintahnya. Lalu dalam ayat 22 hingga ayat 26, ini merupakan sebuah peneguhan ulang daripada Petrus bahwa sesungguhnya Yesus yang disalibkan adalah Tuhan yang membebaskan manusia daripada seksa kematian kekal. Itu kita boleh lihat dalam ayat 23. Lalu Petrus dalam ayat 25 hingga 28 menyanyikan pujian. Menyanyikan semula pujian yang terdapat di dalam Mazmur 16 ayat 8 hingga 11. Saya tidak tahu bagaimana pujian itu dinyanyikan. Bagaimana Mazmur 16 ayat 8 hingga 11 ini dinyanyikan. Tetapi maksud daripada Mazmur itu adalah Yesus daripada keturunan Daud menceritakan tentang Yesus adalah sahabat setia yang telah mati untuk Anda dan saya, tapi telah bangkit pada hari ketiga agar manusia menemukan jalan kepada kehidupan sejati yang penuh dengan sukacita. Kita adalah utusan. Kita adalah biji mata Tuhan. Dalam Ulangan 32 ayat 10, Mazmur 17 ayat 8, Zakaria 2 ayat 8 menyatakan kita adalah biji mata Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan bukan hanya dengan suara kita, bukan hanya dengan doa kita, tetapi mesti harus dengan tindakan kita untuk memberitakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan, kebenaran demi kebenaran yang Tuhan sudah catatkan, yang tercatat di dalam Alkitab.
Itulah kita menjadi biji mata Tuhan di dunia ini. Kita melihat mereka yang terhilang, kita menarik mereka untuk kembali kepada Yesus. Kita melihat mereka yang tersesat, kita menupang mereka, menuntun mereka untuk kembali kepada jalan menemui Yesus Kristus. Kita adalah utusan Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada dunia ini. Lalu dalam ayat 29 hingga 36, ini merupakan sebuah peneguhan ulang sekali lagi oleh Petrus mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan yang dijanjikan oleh Allah untuk menebus manusia daripada dosa. Sehingga dalam ayat 36 Petrus menyatakan bahwa Yesus yang saudara-saudari salibkan itu ialah Dia yang sudah diangkat Allah menjadi Tuhan dan penyelamat. Haleluya. Yesus yang disalibkan, yang telah bangkit, Dialah Tuhan dan penyelamat kita, saudara-saudari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengalaman para murid menyaksikan bahkan turut menikmati pencurahan Roh Kudus yang kita belajar bersama-sama dalam Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 1 hingga 36 tadi. Sungguh indah karena mereka mendapat kurnia rohani yang berguna untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara-saudari, tidak ada gunanya kita memiliki 1 atau 2, bahkan 7, bahkan mungkin 10 lebih banyak kurnia berbanding orang lain, tetapi kita tidak melakukan amanat Tuhan. Tidak ada gunanya, saudara-saudari. Kurnia-kurnia rohani itu berguna untuk memberkati orang lain, menyatakan kebaikan demi kebaikan, menyatakan kebenaran demi kebenaran oleh Tuhan kepada orang lain. Itulah kisah, pengalaman yang harus kita ceritakan sebagai saksi Kristus, seperti yang sudah dilakukan oleh para murid Yesus dalam Kisah Rasul-Rasul 2 ini. Mereka juga mengalami pembaharuan hidup daripada seorang yang takut untuk dihukum jika mengikuti Yesus, menjadi seorang yang pemberani atau seorang yang sangat berani memberitakan Injil keselamatan. 3.000 orang bertaubat dalam satu masa. Itu adalah penginjilan yang sangat besar, saudara-saudari. Kita tidak perlu meniru mereka untuk mencari statistik sehingga itu dalam kehidupan kita. Cukup setiap hari kita menyatakan kebenaran. Pasti Roh Kudus akan menggerakkan hati seseorang untuk membaca mungkin perkongsian kita dalam media sosial, menonton video seperti ini sehingga menggerakkan hati mereka. Pasti Tuhan akan menggerakkan hati, karena kebiasaan atau kegemaran Tuhan adalah untuk menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan dan penyelamat kepada setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu dalam apapun keadaan, marilah kita tetap teguh menjadi saksi bagi berita kebenaran Injil Kristus itu, saudara-saudari. COVID-19 ini mungkin telah meragut kebebasan kita untuk bekerja, mencari sumber ekonomi untuk diri kita, untuk keluarga, untuk anak-anak, dan keluarga kita terutamanya. Mungkin juga COVID-19 ini menghalang kita untuk bertemu dengan keluarga yang tercinta. Saya baru berkawin beberapa bulan. Istri saya sedang mengandung dan berada di Sabah. Setiap malam kami mengambil masa untuk berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama. Bahkan istri saya lebih banyak mengambil masa membaca firman Tuhan dalam 1 minggu. Dia lebih banyak membaca firman Tuhan untuk bayi yang ada dalam kandungannya. Saya hanya mendapat beberapa peluang karena istri saya memahami keadaan saya dan yang agak sibuk dengan kerja di STM. Terima kasih karena semua istri sungguh benar-benar memahami semua pasangan mereka. Istri saya seperti itu. Saya percaya istri Anda juga. Bagi mereka yang belum berkawin, berkawinlah. Menjadi seorang suami itu satu tanggung jawab yang besar, tapi menjadi satu tanggung jawab yang penuh dengan cabaran dan sukacita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Oke. Jangan berputus asa dalam menempuhi hidup ini. Meskipun banyak cabaran yang kita lalui. Petrus sendiri pernah berputus asa, lalu menyangkal Yesus. Tetapi dia kembali kepada imannya, lalu menjadi seorang yang sangat berani dan menjadi
pemberita kebenaran firman Tuhan. Para murid yang lain juga berkurung dalam tempo yang sangat lama ketika Yesus ditangkap, karena mereka takut dibunuh. Tapi ketika Yesus bangkit dan menemui mereka, mereka menjadi sangat berani. Bahkan ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi lebih berani sehingga dapat menjangkau 3.000 jiwa yang baru pada masa itu. Mereka dikuatkan oleh kebangkitan Yesus, mereka diteguhkan oleh pencurahan Roh Kudus, sehingga mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Semua ini dimungkinkan oleh Roh Kudus apabila pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidup mereka, dan ia juga sentiasa terjadi dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita tetap menikmati pencurahan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan, berdoa, tetapi bertindaklah sesuai dengan iman dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pasti mujizat demi mujizat akan berlaku. Dan saya percaya mujizat telah berlaku dalam kehidupan kita sepanjang masa. Semoga pengalaman mereka, para murid Yesus, sebagai saksi kebenaran pencurahan Roh Kudus itu bertumbuh dalam kehidupan mereka, tapi dalam masa yang sama bertumbuh dalam kehidupan kita. Jika mereka mampu melakukannya karena Roh Kudus, maka kita juga mampu melakukannya karena kita memiliki Roh Kudus yang sama yang akan mencurahkan kurnia-Nya kepada kita. Biarlah kita memberikan kekuatan kepada orang lain, terutamanya dalam pandemik pada masa kini. Terlalu ramai orang yang memerlukan belas kasihan, terlalu ramai orang yang memerlukan sokongan moral, rohani, mental, dan kita adalah antara watak utama yang dipakai, yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan sukacita kepada mereka. Itu adalah tugas kita. Tetapi terlebih utama, pribadi kita sendiri harus sentiasa diteguhkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan, terima kasih karena Tuhan terus-menerus memanggil kami menjadi saksi bagi Kristus. Kami adalah biji mata Tuhan, yang Tuhan sungguh sayang, yang Tuhan sungguh pelihara. Karena kami adalah saksi yang melihat kehancuran demi kehancuran manusia di dunia ini. Sehingga kami menjadi saksi untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, membawa mereka kembali kepada Engkau. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami pelajari, yang mengajar bahwa pengalaman para saksi, para murid Kristus, sehingga mereka memiliki pembaharuan hidup mereka, itu juga akan mendorong kami untuk sentiasa memiliki pembaharuan dalam hidup. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami pelajari itu bertumbuh dengan subur dalam setiap hati kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami persembahkan segala pujian, kemuliaan, dan hormat hanya bagi-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.